kenapa saya melarang Simtud Duror untuk digalakkan, disebarluaskan di negeri kita Indonesia Raya ini. Karena apa? Pengarangnya itu orang yang suka halu. Lah delalai lah ya. Pemerintah Kota Surabaya kayak bekerja sama dengan orang yang sama halunya. Menyebutkan bahwa kalau nggak ada catatannya, kitabnya, ya nggak usah menfitnah saja kepada para ba'alawi yang mulia. Ya ada yang menuduh seperti itu. Hari ini sebenarnya saya ada bantahan perlawanan dari Dik Lora Ismail Al-Kholili ya, Bangkalan Madura, yang dinikahkan oleh Habib Umar bin Hafid di Yaman sana. Bantah ya, ini kitabnya. Sholat yang dilakukan oleh Habaib Ba'alawi dalam 2 rakaat. Rakaat pertama khatam Al-Quran 30 juz, rakaat kedua membaca surat Yasin 90.000 kali. Ya, 102 tahun NU berdiri, namun tetap masih belum bisa menghadapi tantangan zaman ini. Buktinya apa? Ya, sekarang ini ya mestinya ya yang dimusyawarahkan itu apa? Ya mestinya harus isu-isu terkini, dan isu-isu terkini tidak sampai ulama-ulama yang ada di Nahdlatul Ulama menyentuh Ba'alawi. Gak berani, takut resiko tinggi. Inilah yang namanya ulama yang belum 100% warasatul anbiya. Ulama yang warasatul anbiya itu mampu menengahi antara atasan dan bawahan, bisa menyelami kondisi hati dan pikiran umatnya, jamaatnya, muridnya. Nah, ini namanya ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Tetapi kalau ulama ini hanya duduk manis di kursi empuk seperti Ndoro, feodal, seperti Belanda penjajah dulu, ya tidak akan berubah. Agama ini akan tetap menjadi teori saja. Tidak ada praktek yang mengena rahmatan lil alaminnya itu. Ini harus kita perhatikan bersama. Hari ini Hadratus Syekh wa dzurriyyahnya dihina oleh Habib Ba'alawi. Masih banyak anak muda NU yang diam saja, ya, pura-pura tidak mengerti. Ya, ini harus bergerak mulai dari sekarang ini. Nah, ini penting untuk kita terapkan bersama di era sekarang ini. Para pemirsa dan pendengar semua rahimakumullah, sholat 2 rakaat berarti sholat sunnah ini dilakukan oleh siapa? Oleh gurunya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Simtud Duror. Pernah kami bagikan kitab Fuyudatil Bahril Mali ini kepada panjenengan semua dulu, supaya bisa menyimak semua dan tahu dalilnya, dasarnya mana. Dasarnya mana? Kalau nggak ada catatannya, kitabnya, ya nggak usah menfitnah saja kepada para ba'alawi yang mulia. Ya ada yang menuduh seperti itu. Nah, jenengan kami bagi informasi berikut dalil hujahnya ini, ya supaya semua bisa tercerahkan, tercerdaskan. Tidak harus hanya saya saja yang memiliki kitab ini, tapi panjenengan juga bisa membuktikan, oh ini loh kitabnya. Kalau sudah diperlihatkan kitab Fuyudatul Bahril Mali ini, maka Ba'alawi dan muhibinnya yang terdiri dari santri, kiai, dan jamaahnya tidak akan bisa bantah lagi. Hari ini sebenarnya saya ada bantahan perlawanan dari Dik Lora Ismail Al-Kholili ya, Bangkalan Madura, yang dinikahkan oleh Habib Umar bin Hafid di Yaman sana. Bantah ya, ini kitabnya. Menuduh kami Wahabi, itu kitab Wahabi. Kitab Wahabi bagaimana? Ini kitab Fuyudatul Bahril Mali, menerangkan tentang biografi sejarah ya hidupnya Habib Ali bin Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Duror. Delalai, di kitab ini juga banyak halunya, khurafatnya, tipuannya,
bohongannya. Lah delalai lah ya. Pemerintah kota Surabaya kok ya bekerja sama dengan orang yang sama halunya. Menyebutkan bahwa hallnya Habib Ali Al-Habsyi dihadiri oleh 800 juta. 800 juta manusia. Nah, delalai ya begitu, terulang kembali. Ya. Sejarah itu akan terulang kembali. Dalam setiap 100 tahun, 200 tahun sekali akan terulang. Nah, ini kalau tidak diulas lagi seperti ini, nanti banyak generasi yang lupa akan informasi, ya. Maka kedepannya tidak mengambil hikmah pelajaran dari peristiwa-peristiwa seperti ini. Kasus 800 juta yang hadir pada hallnya Habib Ali Al-Habsyi, padahal dimakamkannya yang di holinya Solo itu ya di Seun Tarim Hadramaut sana, tidak ada di sini makbarohnya. Lah, oleh sebab itu kenapa saya melarang ya Simtud Duror untuk digalakkan, disebarluaskan di negeri kita Indonesia Raya ini. Karena apa? Pengarangnya itu orang yang suka halu. Orang yang tidak mengandalkan akal sehatnya. Nah, nanti dikembalikan ke, wah ini dalam kondisi jazab, dalam kondisi ghaibatnya, satohat misalkan. Itu alasan saja. Wong gila kok tambah alasan begitu, ya. Jadi Fuyudhatul Bahril Mali ini bukan karya non Ba'alawi, tapi karya Ba'alawi sendiri, dan kitab ini hanya laku di Yaman sama Indonesia sini. Di Jepang sana itu diguyu pipitik, diguyu jangkrik, ya, diguyu cah cilik, ya, diguyu cah cilik. Ini pengarangnya adalah Habib Toha bin Husain As-Saqqaf. Sama-sama Habib Ba'alawinya. Mereka benar-benar getol ya, berjuang keras untuk menulis kitab-kitab hurufat, kitab-kitab sejarah ya, kitab-kitab tobakot, kitab-kitab nasab ya, guna untuk menipu manusia. Tapi dilalai lah ya, dilalai. Biidznillahi ta'ala Indonesia ini mampu menghadang ya dajajalah, dajalun, dajala, yang mengacaukan, mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil ini. Alhamdulillah berkat usaha kita bersama. Kalau tidak ada usaha seperti ini, maka tetap akan masuk ke dalam memori umat Islam yang ada di negeri ini. Buktinya mana? Yang masih banyak yang terinfeksi di dalam memori kawan-kawan kami, ya, sehingga masih menjadi muhibbin Ba'alawi. Kadang ada yang masih kurang paham, kenapa melarang Simtud Duror? Padahal di Sabilu Taubahnya, Gus Ikdam, Blitar sana itu rutinan. Nah, itu karena nggak tahu siapa Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab yang dibacanya, maulid yang dilakukan ya, didendangkannya ya, disampaikannya. Lah masyarakat awam ya manut-manut saja sama imamnya, pemimpinnya. Ya. Nggak mampu lah ya untuk menerangkan seperti ini. Nah, ini harus kita bongkar bersama. Nanti para pemirsa dan pendengar semua buka halaman 59 dulu. Sebenarnya semuanya banyak yang penting ya. Nah, ini kan berhubungan dengan tema. Halaman 59 sudah kami sertakan di heizin.com yang bisa panjenengan semua akses. Jenengan buka nanti tinggal klik saja, handphone panjenengan canggih, memori besar ya, maka akan cepat mengaksesnya. Halaman 59. Halaman 59 baris yang dari atas 1 2 3 4 5 6 7. Baris yang ketujuh dari atas. Ini menulis tentang ngendikonya Habib Ali Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Duror, yang memuja dan memuji gurunya. Termasuk di sini adalah Habib Hasan bin Soleh. Habib Hasan bin Soleh Al-Bakhar ini sebenarnya
Marganya bukan Al-Bakhar, tapi Al-Aidrus. Marganya itu Al-Aidrus. Jenengan buka dulu halaman 56. Ya. As-Salis, gurunya Habib Ali Al-Habsyi yang ketiga, Tarjamatul Habib Hasan bin Soleh Al-Bakhar. Seperti Habib Bahar bin Sumait bin Smith ya. Halaman 56. Nah, ini biografi singkat, keterangan tentang siapa sebenarnya Habib Hasan bin Soleh Al-Bakhar. Di sini ada keterangan watsalitsu min masyayikhihi huwa al-qutbus syahir imamul alawiyyin wa za'imuhum syekhul ulama wa sultanul auliya usglari wakeh. Gitu. Ini ciri khasnya Habib Alawi ya. Wa sultanul auliya, sultanul auliya juga. Al-alimul allamah wal habrul fahamah dzil judil ghamir wal majdul mutawatir was sana'ul bahir jami'ul ilm al batin wal zahir al habib alladhi khairatuhu wa barakatuhu wa amtaruhu hadalatan tajri. Hasan bin Soleh bin Idrus Al-Bahar Al-Jufri, tapi makanya Al-Jufri ya diwala-wali antara Idrus punya marga sendiri, Bahar punya marga sendiri, Al-Jufri punya marga. Di situ dikacaukan ya. Dajjal itu artinya adalah mengacaukan, mencampur adukkan supaya orang tidak bisa menilai ma bainal haq wal batil, mana yang benar dan mana yang salah. Radhiyallahu anhu. Nah, ini. Jadi Habib Hasan bin Soleh bin Idrus Al-Bahar Al-Jufri. Al-Jufri. Jadi Jepara dari Al-Jufri itu. Al-Khairat Palu itu kan Al-Jufri. Salim Sekap Al-Jufri kalau menteri kemarin itu. Jadi Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar Al-Idrus itu, Al-Jufri, memiliki karomah yang sangat tinggi. Ya. Halaman 59, baris yang ke-7 dari atas. Wa min kalamihi aydon, dan termasuk ngendikonya Habib Ali Al-Habsyi yang ceritanya macam-macam mengajar nahwunya kepada Kanjeng Nabi Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan. Aydon juga Al-Habib Hasan bin Soleh yujibu fil raka'atil wahidah khotmatan. Sholat 2 rakaat. Rakaat yang pertama itu mampu menghatamkan Al-Quran 1 kali. Bukan menghatamkan Al-Quran seperti dawuh Kanjeng Nabi, siapapun dia yang membaca surat Al-Ikhlas 1 kali itu sama dengan menghatamkan Al-Quran 1/3. Khataman, kalau 2, ya berarti 2/3 khataman. Kalau membaca surat Al-Ikhlas 3 kali sama dengan membaca 1 kali khataman Al-Quran 30 juz. Sama dengan, tidak persis, pasti enggak. Ya sama dengan kayak ini ada nanas yang kecil, ada nanas yang sedang, dan ada nanas yang besar. Ini 30 juz itu loh. Akal mana yang bisa menerima ini? Pasti muhibinnya yang masih gila, Ba'alawi yang masih ODGJ pasti akan membantahnya, melawan ini. Nek dikerjano Gusti Allah lah ya iso. Ini dalile wong males belajar. Update ilmu terkini. Nggih. Gak ada orang sholat 2 rakaat. Rakaat yang pertama itu menghatamkan Al-Quran 30 juz. Itu gak ada. Kanjeng Nabi aja gak pernah dalam sejarah hidupnya. Gak ada. Kalau ada silakan buktikan. Ini hanya lucu-lucuan. Tapi dicatat di dalam kitab, dan ngendikonya Habib Ali Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Nabi Simtud Duror. Masa kita masih mau membaca karangannya, padahal pengarangnya orang yang halus seperti ini. Lah inilah yang penting ya, harus kita ketahui bersama. Kita bongkar-bongkar semua ya. Wa fir raka'atis tsaniyah, ini gurunya bisa seperti ini, muridnya ya mungkin ya sejajar ya. Wa fir raka'atis tsaniyah, dan di dalam rakaat yang kedua tis'ina alfin, membaca 90.000 min suratil ikhlasi, dari surat Qul huwallahu ahad. Pengumuman, umumkan ini ke seluruh manusia di dunia ya, yang masih sehat akal budinya.
Bisakah menerima? Nggak hanya umat Islam saja. Coba kita wawancara dengan umat non-muslim di seluruh dunia. Ada orang sholat 1 rakaat membaca Qul huwallahu ahad 90.000 kali? Ada? Nggak ada. Alasan lain nanti ada di halaman berikutnya di kitab yang sama. Alasannya adalah barokahnya waktu. Barokahnya waktu. Jadi seakan-akan itu walaupun sedikit itu jadi banyak. Dimensi waktu yang ada di alam barzah, ya, alam akhirah itu beda dengan alam duniawiyah. Alam jin itu dimensi waktunya 10 kali lipat sampai 100 kali lipat alam dunia kita manusia. Ada jin usianya 10 tahun, bilang ke kita, berarti menurut kita usianya sudah 100 tahun. 1:10. Umur manusia juga begitu, maksimal 60 tahun, jin bisa 600 tahun, bahkan bisa 1000 tahun umurnya. Lah, ini kemungkinan kalau bacanya di akhirat mungkin ya bisa lah ya. Ya, 1000 tahun sini, 1 hari di sana. Tapi dimensi seperti ini tidak bisa, ya. Wong ini sholat 2 rakaat kok. Ini rakaat yang kedua membaca surat Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 90.000 kali. Jangan percaya? Wahai Muhyiddin dan Ba'alawi, semua pengumuman bantahlah kitab ini kalau bisa. Kalau jenengan bisa membantah kitab ini, saya akan taslim dan mengikuti, ya. Mengikuti ajaran Ba'alawi yang nyeleneh ini. Tidak akan bisa dibantah siapapun, sekelas Ustadz Abdus Somad, sekelas Ustadz Adi Hidayat, sekelas Buya Yahya, sekelas Romo Kiai Sukron Ma'mun, bantahlah ini kitab ini. Sudah kami sebarluaskan kepada seluruh umat Islam sedunia, bisa mengaksesnya, membacanya. Bahasanya Arab tapi mudah dipahami dengan bahasa kita. Jelas. Rakaat pertama khatam Al-Quran 30 juz. Rakaat kedua khatam 90.000 kali membaca surat Al-Ikhlas. Masuk apa enggak? Ya berarti kitab karya Ba'alawi itu halus semua. Ya enggak semua sebenarnya, kayaknya dicampur aduk. Inilah yang namanya Dajjal. Dajjal itu bahasa Arab, aslinya Dajjala itu artinya mencampur aduk. Kalau Dajjal berarti sangat mencampur aduk. Dari wazan fa'alu. Jadi Dajjalu. Kalau dijamak ya Dajjalun, ya. Bisa juga Dajajalah atau Dajajilah. Berarti Dajjala itu artinya adalah mencampur aduk. Kitab ini ada yang benar, tidak 100% salah. Ada yang benar. Ada yang baik untuk bisa diikuti. Saya mengakui itu. Tetapi dicampur aduk dengan khurafat-khurafat seperti ini yang akhirnya yang tadinya baik menjadi tidak baik. Tadinya ilmiah menjadi tidak ilmiah. Ini halaman 59 baris yang ke-7 dari atas. Wa min kalamihi aldon Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar, ya, Al-Aidrus Al-Bahar Al-Jufri, ya, gurunya Habib Ali Al-Habsyi. Yujibu itu nyembadani bisa melakukan firrok atil wahidah di dalam 1 rakaat khotmatan khatam Al-Quran 30 juz. Kalau mimpi saya percaya, ini bukan mimpi kok. Ini bukan mimpi, ya. Wa fir raq'ati tsaniyati tis'ina alfin min suratil Ikhlas. Saya tantang semua. Kalau ada yang bisa, saya akan menjadi muridnya. Saya akan mencium lututnya. Kalau ada yang bisa. Salat 2 rakaat, rakaat pertama khatam 30 juz, rakaat kedua membaca surat Ikhlas 90.000 kali. Saya akan menjadi muridnya. Saya akan taslim. Sudah. Kalau ada, buktikan, jangan ngomong saja. Apalagi ketika Dik Bahar bin Sumed itu berkuar-kuar di luar sana. Beliau baca Yasin 60.000 kali. Abu Bakar bin Al-Abbas 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Maksudnya bilang, Pak, salah itu. Mantep salah, ya. Memalukan, mantep salah. Enggak itu. Kalau yang Habib Hasan bin Soleh
Al-Bakhar ini itu dalam sholat 90.000 kali membaca surat Al-Ikhlas. Tetapi kalau Khatib Al-Kaf ya nanti ada di halaman yang berbeda. Nanti saya terangkan juga. Itu 60.000 kali antara maghrib dan isya. Ya, antara maghrib dan isya. Tidak di dalam sholat, di luar sholat. Jadi Khatib Bakhar itu juga kurang teliti dalam menyampaikan referensi. Dari mana kitabnya, halaman berapa. Kan begitu. Kalau saya sampaikan apa adanya. Ya, pinter kabeh, ngerti kabeh, semua harus mampu memegang ya referensinya. Tidak boleh seenaknya menyampaikan tanpa menyebutkan data referensinya. Para pemirsa dan pendengar semua rahimakumullah. Nah, harusnya yang Abu Bakar Al-Attas itu 60.000. Diwolak-walik ya. Tapi kalau gurunya Habib Ali ya, itu 90.000 tapi di dalam sholat gitu loh. Ini nggak teliti. Habib itu rata-rata ngawur. Saya naik dhewe ngomong, "Oh ya percaya ngono mbekne ya jamaah iki percaya." Mungkin bini tersihir, saya itu heran kok. Ono sing 60.000, ono 90.000 tapi penempatannya salah. Penempatan dalilnya salah, keliru, nggak gitu. Ya. Yang Habib Hasan bin Soleh Al-Bakhar ya, Al-Aidrus Al-Bakhar Al-Jufri, gurunya Habib Ali itu di dalam sholat. 2 rakaat, yang rakaat pertama khatam Al-Quran 30 juz, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas 90.000 kali. Jangan lihat sendiri. Bisa mematahkan ya omongannya Habib muda ini. Kurang berkualitas. Kurang berkualitas, baca kitabnya nggak dibawa kitabnya seperti ini. Mungkin ingatannya berubah-ubah. Ngawuriah. Ya sama dengan ketika Habib muda dan Habib tua menyampaikan tentang sejarah pertanyaan malaikat mungkar nakir kepada Muhibbin yang dimakamkan ya. Itu katanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bukan. Di Masra'ur Rawi itu tidak itu. Habib Abdullah bin Alwi Al-Huyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Jadi Habib Abdullah bin Alwi Ba'alawi gitu. Tetapi dipelesetkan ke Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Korbane Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mana? Di Plokoto. Oh, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad nggak ada kok ceritanya dalam kitab. Ya saya belum menemukan ya. Saya belum menemukan. Man Rabbuka, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Enggak. Man Rabbuka, Habib Abdullah bin Alwi Al-Huyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbat. Itu yang benar di Al-Masra'ur Rawi karya Abu Bakar Asyili Ba'alawi. Gitu loh. Jadi nyampaikan itu harus dipertanggungjawabkan. Ngomong itu harus berdasarkan data fakta. Tulisannya, referensinya mana ya. Ini saya sampaikan kepada panjenengan semua. Jadi ini apakah bisa diterima? Tidak bisa. Halu jua, sama seperti leluhurnya dulu sampai sekarang juga nggak ada waras-warasnya. Kelihatannya warang kitab-kitab itu, saya punya ratusan kitab karya mereka itu. Nanti akan kami buka semua ke publik di Indonesia supaya cerdas semua, tercerahkan semua. Percaya jenengan. Jaraknya antara Babus Salam sampai Makam Ibrahim nggak ada 250 meter. Tapi iso khatam Al-Quran 30 juz. Waqa'at minal Habib Hasan karomatani. Jadi Habib Hasan bin Soleh Al-Bakhar ini memiliki 2 karomah. Yang pertama, kaunul Habib Hasan ma yahfadzul Quran. Habib Hasan Al-Bakhar ini, bin Soleh Al-Bakhar ini tidak hafal Al-Quran. Membaca, asli membaca, bin nazar, bukan bil ghaib. Terus wathaniyah annahu qara al-Quran jami'ahu, membaca Al-Quran keseluruhan, bukan dilompat-lompat itu enggak. Sopo sing membaca surat Yasin 1 kali sama dengan mengkhatamkan Al-Quran 10 kali. Itulah fadilahnya ya, bukan pelaksanaannya. Ini asli. Annahu qara al-Qur'ana jami'ahu ma baina babis salam wa maqam Ibrahim. Masuk apa enggak? Jelas enggak masuk. Jelas gak masuk. Nah, ini halaman 59 yang
jelas tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, berikutnya panjenengan buka bersama halaman 83 tentang khususiat Habib Abu Bakar ya. Tadi yang disebutkan Habib Abu Bakar itu. Abu Bakar. Di sini pokoknya kelompok halu-halu itulah. Sumakola, ya ini Habib Ali pengarang Situ Duror. Nah ini ada keterangan lagi bahwa ini ketika Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar ya berada di Mekah, mulai dari pintu Babus Salam ya, pintunya dilewati Kanjeng Nabi pada waktu haji yang terakhir kalinya, haji wada, Babus Salam, sampai ke makam Ibrahim, bukan makam kuburan, tapi makam tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musholla, itu bisa khatam Al-Quran 30 juz. Wa syara'a fil Qur'ani yaqra'u min awalil khotmati ala alif lam mim. Jadi maca Quran temenanan, bukan maca diloncat-loncat itu enggak. Suratul Baqarah wa syaikhu qafahu. Ini Syekh Umar Abdur Rasul ini mengikuti bacaannya ya, sampai berjalan yamsi wa yasma'uhu ila an wasala maqam Ibrahim wa khotamal khotmata baina babis salam wa maqam Ibrahim. Allah telah mengkhususkan kepada Habib Abu Bakar dengan 3 pemberian karomat yang sangat hebat. Ini semua orang menceritakan ya, dinukil ya, disampaikan, diterima, dinukil, disampaikan, mutawatir ya, tawatir dari tutur tinular. Al-ula yang pertama, kaunuhu min ahlil khotwah. Jadi Habib Abu Bakar itu termasuk orang yang memiliki karomah, memiliki kemampuan. Ahlil khotwah itu ilmu saifi angin, berlari cepat, berjalan cepat. Sama seperti yang kemarin saya sampaikan, dari Tunisia, Maroko sampai ke Yaman itu cuma 7 hari, sampai ke Tarim itu cuma 7 hari, padahal harusnya berbulan-bulan hari. Ini 7 hari langsung cepat. Perjalanan cepat, ilmu sifi angin. Kalau Nabi Sulaiman itu ya mengendarai angin itu ya. Lah ini lebih ya mendekati mukjizahnya Kanjeng Nabi Sulaiman. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad buruk, cepat kilat ya ketika Isra dan mengantarkan ke Mi'raj. Ini. Terus yang kedua, kaunu syakhsihi asyarif jada jazza'u. Jadi bisa apa ya? Saya bisa memecah diri menjadi ribuan badannya seperti saya ini. Sama seperti ilmu apa ya? Bukan malih rupa. Jadi apa ya? Membelah diri lah. Ilmu membelah diri. Ilmu membelah diri. Saya bisa pas dalam kondisi seperti ini, saya juga di Makkah sekarang ini. Kumpul dengan orang-orang yang tawaf misalkan. Nah, ini as-salitsah kaunuhu ya'rifu as-sa'id minasyaki. Jadi Habib Abu Bakar ini ngerti iki wong ciloko, iki wong bejo, ngerti. Ya. Biqiraatil kitabah al-khalqiyah allati fi jabinil insan. Nang pilingane gitu. Nang bathuke sedewaca. Iso ngeramal. Ya, ilmu telepati. Bisa membaca isi hati orang-orang yang ada dan ditemui. Ya, ini beliaunya. Ada 3 karomahnya Habib Abu Bakar. Ya, terus akhirnya ke halaman 92. Tadi halaman 83 nih. 92 baris yang 1, 2, 3, 4, 5 dari bawah. Halaman 92 baris ke-5 dari bawah. Baris ke-5 dari bawah. Nanti cocokkan sendiri dengan ucapannya Habib tadi. Termasuk Habib Al-Bahar As-Sumait ya. Wa dzakarul Habib Ali. Nah, ini Habib Ali lagi yang ceritakan, pengarang Situ Duror ini. Wa dzakar Al-Habib Ali anis Sayyid Ahmad Al-Kaf. Ya. Yang cerita itu siapa? Sayyid Ahmad Al-Kaf. Qala berkata, Innal Habib Abu Bakar Al-Attas. Ya tadi loh ya. Tadi yang pertama sebelum Abu Bakar bin Sumait ya mengatakan benar ya, mengatakan sesuai dengan kitab ini.
Innal Habib Abu Bakril Atos kolali, Habib Abu Bakar Atos berkata kepadaku, barakallahu fi wakti, Allah memberikan berkah kepadaku dalam waktuku. Ati fi ma bainal maghribi, datang aku mengalami waktu antara sholat maghrib wal isya'i dan sholat isya bisitina alfi marrotin, dengan membaca 60.000 kali min surat Yasin, dari surat Yasin. 60.000, tetap nggak bisa. Antara maghrib dan isya itu hitunglah berapa sih? Nggak ada 1 jam. Paling-paling ya 45 menitan. Ya kalau dibulatkan 1 jam saja lah. 1 jam mampu membaca surat Yasin 60.000 kali. Apakah bisa diterima ini? Nggak bisa. 1.000 kali aja nggak bisa, kok apa 60.000 kali. Wah, itu kan barokah. Nggak begitunya. Karomah itu bisa diilmiahkan kok. Ya, ini namanya ngawuriyah ini. Saya kan sering menyampaikan sejak 2 tahun yang lalu itu, kalau membaca Yasin, mungkin bisa. Ya. Tapi kalau baca surat Yasin 83 ayat itu nggak bisa. Wes sudahlah, kalau bisa, tantangan saya, kalau ada keturunan dari Habib Abu Bakar Al-Atos, ya marga Al-Atas lah, Hanif Al-Atas kan Al-Atos ya, ada dari Al-Jufri, ya misalkan Salim Segaf Al-Jufri, keturunannya, ada yang mampu melakukan seperti leluhurnya, saya akan taslim. Saya akan mencium lututnya, bukan kakinya, lututnya saya cium. Bagi bukti saya akan pasrah, menyerah, saya akan menjadi muridnya. Tidak akan pernah ada itu. Wah, itu ketika mana gitu lagi. Gak bisa, ya. Salat rakaat pertama khatam Al-Quran 30 juz, rakaat kedua maca qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 90.000 kali. Kalau ini waktu ma bainal isya maghrib wal isya bisittina alfi marrotin min surati Yasin. Ini Habib Abu Bakar yang ngendika Habib Ahmad Al-Kaf, yang menyampaikan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Duror yang di Kholi di Solo dikunjungi 800 juta. Mbah malaikat, mbah jin, mbah menungso, mbah nyamuk, mbah coro, mbah kroco, mbah apa ya. Ndelalai nang Jawa ya, nang Surakarta, nang Solo sana itu ya halu ya. Inilah ayat ilahiyat yang diberitakan, diperlihatkan kepada kita semua, seluruh masyarakat Indonesia. Tapi kenapa masih banyak yang buta? Nggak mampu melihatnya. Ya, masih menerima doktrin-doktrin kebodohan seperti ini. Ini ada kitabnya. Lora Al-Khalili, Lora Ismail Al-Khalili, bantahan kitab ini, Dek. Nggak akan bisa lah, sudahlah, menyerahlah. Sekelas profesor, sekelas doktor, ya, bantahlah wahai Prof, ya, Quraish Shihab, bantahlah, nggak akan pernah bisa. Ini karangan dari klan kalian sendiri, bukan karangan saya. Kalau ini karangan saya, panjenengan akan menuduh saya Wahabi, Wahabi. Pasti ini karangan leluhurmu, dewe. Masuk akal apa enggak? Tidak masuk akal. Sama seperti ngalam mimpi. Kalau di alam mimpi ya terserah. Sakarepe sing mimpi. Jadi ini kita hidup ya bersaing. Persaingan begitu ketat ya. Malah kita dibodohi dengan doktrin-doktrin seperti ini. Kapan umat Islam Indonesia iso maju? Ora iso maju. Nggih. Ya Allah, subhanallah. Ini alhamdulillah. Ini saya diprotes ini sama guru saya ini. Saya bacakan sebelum membaca komentar panjenengan semua. Karena memang saya ini dipantau oleh guru saya. Jadi, Assalamualaikum Kiai Nurihya. Ba'alawi sholat rakaat pertama hafid 30 juz. Rakaat kedua baca 90.000 Al-Ikhlas. Orang tersebut wajib diruqyah. Nggih. Leres Rama Yai.
wajib diruqyah. Kalau dekat itu saya ajak ke dalamnya rumah saya. Orang tersebut wajib diruqyah atau dibawa ke dokter psikiater, Yai. Apalagi dia menyebut waktu di ruang hamba atau alam lain, sebab setiap manusia jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki dapat masuk ke ruang hamba, jelas orang tersebut keadaan fana, lenyap, tidak punya keinginan atau kepentingan apapun. Lah, beliau sendiri yang ngalami. Saya percaya karena saya membuktikannya. Bukan berarti saya mengalami guru saya, enggak. Saya membuktikannya sendiri, gitu loh. Jadi kalau sudah makom fana itu ya, enggak ingin di alam, wah aku bisa moco surat Al-Ikhlas 1 rakaat 90.000, enggak perlu dicatat. Jadi sebuah kitab seperti ini perlu diruqyah, dibawa ke psikiater, kejiwaan ya. Kalau ahli hipnoterapi sekarang ini ya Kiai Nur Rahmat Asmawi ya, salam nggih dari Jepara nggih. Ruqyah cuci otak saja. Mengsle itu mungkin ada yang kurang tepat nggih. Setiap manusia jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki dapat masuk ke ruang hamba, nggih. Jelas orang tersebut keadaan fana. Fana itu lenyap. Lenyap dalam arti wis sudah tidak ada gorot keinginan atau tidak ada maksud dan tujuan ya, hanya Allah Ta'ala saja, tidak punya keinginan atau kepentingan apapun. Jika masih punya kepentingan mustahil bisa masuk, enggak, mungkin hanya ngaku-ngaku bisa masuk, mungkin gitu, enggak. Jadi nanti keterangannya sampai pada bahasan ya Mi'raj itu, Mi'rajnya Al-Faqihil Muqaddam, Mi'rajnya Habib Abdurrahman Al-Masyhur, Mi'rajnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya. Hampir sama seperti itu nanti nggih. Nggih, matur suwun. Terus Yai telah mengkritik dan mengarahkan kami untuk ya membawa mereka yang memiliki pemahaman seperti ini ke ahli psikologi kejiwaan atau di ruqyah saja. Ruqyah Indonesia yang paling bagus itu apa ya? Ahli ruqyah Indonesia ini nggak mumpuni. Ahli ruqyah ya milu halu iki piye to iki? Ya kadang-kadang itulah tadi kan, nggak menilai. Saya sendiri ya nggak semampu ahli ruqyah Indonesia, tetapi yang ikut nguruqyah ya podo-podo halune iki piye? Mosok iso waras. Malah tambah dadi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kitab Fuyudhatul Bahril Mali sudah kami berikan kepada panjenengan semua. Dari guru saya kami ikhlaskan. Ini ilmu Allah Ta'ala. Bukan ilmu saya, bukan ilmu guru saya, bukan ilmu siapa-siapa. Nanti tetap harus panjenengan sampaikan dari generasi ke generasi, murid, jamaat, pengikut ya, panjenengan semua. Karena intisyarul ilmi, nyebar no ilmu pengetahuan, mencerdaskan anak bangsa semuanya. Oke. Balik kepada tentang sholat 2 rakaatnya gurunya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror yang dikholi di Solo, ya, leluhurnya Habib Anis Al-Habsyi Solo, yang didatangi 800 juta peziarah katanya, ngedabrusnya itu terbukti di Solo juga ngedabrus, ya di sana juga ngedabrus. Ada kitabnya Fuyudhatul Bahril Mali, jenengan kaji bersama wahai para kiai, ulama NU Muhammadiyah. Buka haizin.com di bawah video kami. Kaji bersama Munas Nahdlatul Ulama NU yang ke-102. Sing dikaji sing penting-penting kok yang ini iki. Lho. Wahai MUI, ayo ngaji bareng. Kiai-kiai dari manapun seluruh Indonesia bahkan Malaysia minta ke kami, saya kasih. Catat nomor HP saya kasih. Ayo. Ini dibantah apalagi, nggak akan bisa. Ya, oleh sebab itu tidak akan pernah ada dalam sejarah manusia sejak zaman Nabi kita sholat 2 rakaat. Rakaat yang pertama khatam Al-Quran 30 juz. Rakaat yang kedua maca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, 90.000 kali. Nggak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada. Kalau toh ada, buktikan kalau pernah ada. Rakaat itu pas berdiri atau sholatnya sambil duduk atau berbaringnya, ya, atau cuma dibatin saja, nggak dibaca.
hanya dibatin langsung, atau membaca cuma satu kali Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 90,000 marrah Allahu akbar. Ini percaya saya. Atau Yasin 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 Yasin. Sebagian tidak dibaca bil lisan, tapi hanya dikerentek bil kolbi saja. Itu percaya saya. Tapi kalau dibaca benar, namanya membaca itu kan minimal telinganya sendiri mendengar. Itu namanya membaca. Keluar suaranya itu baca. Kalau tidak membaca namanya membatin saja. Saja. Oleh sebab itu, bagi yang masih percaya ya akan khurafat dongengan halunya Ba'alawi, ya silahkan saja. Teruskan dan teruskan. Ya, summun bukmun umyun fahum la yaqilun, summun bukmun umyun fahum la yarjiun, itu silahkan teruskan. Hanya hidayah Allah yang menjawabnya. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala dari segala macam bentuk dajjala yang mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan yang ada di mata kita ataupun yang ada di belakang kita. Dilindungi oleh Allah Ta'ala untuk kita saat ini dan keluarga nantinya ila yaumil qiyamah. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika ya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat walaupun sebentar. Mohon maaf atas segala kekeliruan ya dari perkataan ya dan ungkapan, mohon dimaafkan. Insyaallah kita lanjutkan kembali ngaji pada malam hari yang akan datang. Demikian, wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.